Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin berpresentasi tentang pajak usaha yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rian Safero dengan nomor belakang NPM 004, Irma Handayani dengan nomor belakang NPM 047, juga ada Daniel Revita Silaban dengan nomor belakang NPM 061, lalu juga Novi Luciana Sopian dengan nomor belakang NPM 068. Lalu kita akan membahas yang pertama itu ada pajak dan regulasinya, yang kedua ada jenis-jenis pajak dan besarannya, yang ketiga ada pajak usaha e-commerce. Lanjut. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pajak. Pertama, pajak menurut istilah adalah suatu kontribusi yang wajib diberikan oleh rakyat kepada negara yang terutang, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Lalu ada menurut Profesor Dr. Haji Rahmat Sumitra, Sarjana Hukum, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontrak prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi menurut kedua pengertian tersebut, pajak yaitu suatu kontribusi atau iuran oleh rakyat atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara dan rakyat sendiri agar hidup makmur. Oke, selanjutnya pajak dan regulasinya, yaitu regulasi pajak yang berlaku per tahun 2019 sampai sekarang. Yang pertama ada penyesuaian Undang-Undang Bea Materai yang pada awalnya 3.000 dan 6.000 menjadi sebesar 10.000 per lembar. Lalu yang kedua fasilitas bebas bea materai yang diperuntukkan untuk pengalihan hak atas tanah atau bangunan akibat bencana, hak tanah dan bangunan yang bersifat keagamaan, sosial dan non-komersial, program pemerintah di bidang moneter atau jasa keuangan, dan pelaksanaan perjanjian internasional yang bersifat bebas bea materai. Lalu ada PPh Cost Recovery bagi KKS Migas, yang mana di sini jika kontraktor memperoleh penghasilan selain yang ada di dalam kontrak kerja, maka kontraktor tersebut akan dikenakan pajak. Lalu yang keempat, PPh sewa tanah dan bangunan. Pengenaan PPh final atas sewa tanah dan bangunan ini adalah amanat dari pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh dan diatur lebih rinci pada peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017. Lalu yang kelima, pemotongan PPh dan bunga pinjaman jasa vintage, yang mana di sini pajak yang dikenakan adalah dalam negeri itu sebesar 15% dan pajak luar negerinya sebesar 20%. Dan yang keenam yaitu SPT wajib pajak BUMN. Nah, SPT wajib pajak BUMN atau pre-populated ini tuh dikolaborasikan agar lebih transparan dan akuntabel BUMN-nya, sehingga membantu BUMN menjadi lebih patuh dalam urusan perpajakan. Boleh next. Lalu yang ketujuh ada menyederhanakan PPN dan penghapusan batasan usaha kecil, yaitu yang bergerak di bidang usaha retail, barang pertanian, dan barang bekas. Yang kedelapan, pungutan PPN untuk barang kiriman, yang mana seluruh barang kiriman itu dikenakan pajak dan tidak ada batasan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan regulasi untuk bisnis digital. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis pajak usaha. Yang pertama itu pajak pusat. Nah, di pajak pusat ini ada namanya pajak penghasilan atau PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan penghasilan. Besaran pajaknya itu 1% dari omset, termasuk juga landasan undang-undangnya tentang pajak pengusaha. Adapun beberapa jenis dari pajak penghasilan berdasarkan undang-undangnya. Yang pertama itu ada PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, dan ada PPh pasal 29. Lalu ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN bisa didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan bagi siapa saja yang melakukan transaksi barang yang termasuk dalam kategori objek PPN. Besaran pajaknya itu 10%. Lalu ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen
untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pengenaan tarif PPNBM digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, ada tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Yang kedua, barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri dikenai PPNBM dengan tarif 0%. Selanjutnya yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB ini merupakan pajak yang bersifat kebendaan, di mana besarnya pajak hanya berdasarkan dari objeknya saja. Besaran pajak ini yaitu 0,5% dari nilai jual kena pajak dan dikalikan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak. Bagi objek pajak perkebunan, objek pajak pertambangan, dan objek pajak kehutanan. Jika NJOP lebih besar dari 1 miliar rupiah, persentase NJKP-nya yaitu 40%. Jika NJOP di bawah 1 miliar rupiah, maka persentase NJKP-nya sebesar 20%. Lalu selanjutnya ada bea materai. Bea materai ini merupakan pajak atas pemanfaatan dokumen yang dikenakan pada saat sedang mengurus surat-surat tertentu seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Per 1 Januari 2021, pemerintah telah memberlakukan tarif bea materai yang baru menjadi tarif tunggal, yaitu senilai 10.000 per lembar. Selanjutnya yaitu ada pajak provinsi. Pajak provinsi ini adalah jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, meliputi pajak kendaraan, termasuk di dalamnya adalah pajak kendaraan bermotor tahunan, 5 tahunan, bea balik nama, dan sebagainya, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Dan yang terakhir yaitu ada pajak kabupaten atau kota. Pajak kabupaten atau kota ini merupakan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat 2, yaitu kabupaten dan kota. Pajak ini dapat berupa pajak hotel, hiburan, restoran, reklame, parkir, air tanah, dan sebagainya. Besaran yang dikeluarkan oleh pajak kabupaten atau kota yaitu yang pertama, pajak hotel sebesar 10%, pajak restoran sebesar 10%, pajak reklame 25%, pajak air tanah 10%, PBBP 2 0,1 dan 0,2%, BPHTB 5%, pajak parkir 20%, pajak penerangan jalan 9%, pajak hiburan maksimal 75%, pajak mineral bukan logam dan batuan 25%, dan pajak sarang burung 10%. Selanjutnya yaitu pajak usaha e-commerce. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 210/PMK titik 0,010 tahun 2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, di mana pengaturan ini lebih menjelaskan tata cara dan prosedur pemajakan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional. Oke, selanjutnya terdapat pokok-pokok pengaturan dalam nomor 210/PMK.010/2018. Ini ada sebagai berikut. Yang pertama itu ada bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace. Yang pertama itu ada memberitahukan nomor pokok wajib pajak atau kita biasa disebutnya NPWP kepada pihak penyedia platform marketplace. Nah, yang kedua, apabila belum memiliki NPWP, pengusaha dapat memilih untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau memberitahukan nomor induk kependudukan atau NIK kepada penyedia platform marketplace. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti contohnya membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omset dalam hal omset tidak melebihi dari 4,8 miliar dalam setahun. Nah, yang keempat, dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau disingkat PKP dalam hal omset melebihi 4,8 miliar dalam setahun dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Boleh di next. Nah, yang kedua itu ada kewajiban bagi penyedia platform marketplace. Yang pertama itu memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa. Yang ketiga,
memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagang milik penyedia platform marketplace sendiri. Dan yang terakhir, melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform. Boleh di next. Nah, penyedia platform itu apa sih? Penyedia platform marketplace itu merupakan pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna platform tersebut dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli. Penyedia platform marketplace yang sering kita kenal itu kayak misalnya Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan ini pun ada perusahaan lain. Nah, selanjutnya ada pelaku usaha. Pelaku usaha itu yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, daily deals, dan media sosial, wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPNBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.